IHSG hari ini kembali melaju di teritori positif. Apa pemicunya dan bagaimana prediksi pergerakannya esok hari? Langsung saja kita membahasnya bersama analis senior dari Oso Securities, Supriyadi. Selamat malam Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, ini tidak jauh berbeda dari hari kemarin. Hari ini IHSG menguat hingga 57 poin, begitu? Betul. Ya, sebenarnya kalau kita cermati lagi kondisi penguatan IHSG memang pasca koreksi beberapa hari ya, ketika bukan dari kemarin tapi sebelumnya dari pekan kemarin, memang ini berpeluang untuk IHSG kembali rebounds. Terlebih lagi dengan adanya perpecahan di Ukraina sendiri yang sudah mulai mereda dan sudah tarik mundur untuk tentara Rusia sendiri, ini juga membawa suatu kepercayaan diri kembali dari para investor global, sehingga juga berpengaruh terhadap investor lokal kita. Kalau kita lihat dari transaksi pelaku pasar asing pada saat ini atau pada tadi sore ya, itu cukup agresif mereka melakukan aksi beli. Tercatat kalau tidak salah di Bursa Efek Indonesia itu mencapai 850 miliar lebih mereka melakukan transaksi beli bersih pada hari ini. Ini juga membuat pelaku pasar agak sedikit percaya diri. Jadi ini pengaruhnya selain ketegangan antara Ukraina dan Rusia yang mulai mereda, juga pembelian asing yang cukup tinggi, begitu ya? Iya, dan tambah lagi dengan adanya juga beberapa harga komoditas yang ternyata mengalami kenaikan ya, khususnya komoditas agri yang memang juga sebagai support daripada gangguan badai El Nino sendiri. Ini juga menyebabkan kenaikan harga daripada komoditas tersebut, sehingga ada suatu estimasi nantinya harga jual atau pendapatan nantinya yang didapat oleh masing-masing company dan perusahaan agri tersebut itu akan melambung tinggi. Seperti itu. Makanya ini juga mensupport penguatan IHSG dari sektor agri. Sektor banking juga ternyata juga mensupport kenaikan pada hari ini, karena kita tahu bahwa sektor banking ini memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar, lebih dari kira-kira 60% itu dikuasai oleh sektor banking untuk market cap untuk IHSG sendiri. Nah, otomatis ketika memang terjadi kenaikan 1,5% kalau tidak salah pada hari ini, itu juga mensupport IHSG untuk melambung tinggi kenaikan pada hari ini, dan itu ternyata di-generate oleh bank-bank besar ya, seperti Mandiri, BRI, BCA, itu mensupport tinggi, padahal mereka sudah memangkas daripada target-target kredit pada tahun ini. Tapi ternyata pelaku pasar masih optimis mengingat adanya kepercayaan diri nantinya tren suku bunga akan rendah ke depannya, seperti itu. Oke, ini lalu investor bisa berburu saham tanpa ada gangguan sentimen negatif dari pasar global? Ya, tentunya sentimen negatif sendiri ada ya, terutama kita terlihat kinerja daripada penyerapan tenaga kerja sektor swasta di Amerika yang ternyata pada bulan Februari ini di bawah bulan Januari yang lalu, seperti itu. Tapi kan gapnya sendiri itu tidak begitu besar, menurut saya itu masih level cukup aman. Ini juga terlihat daripada pergerakan di bursa global yang nampaknya hanya bergerak tipis, bahkan cenderung mix ya, seperti itu. Dan kemungkinan besar untuk besok sendiri sih masih akan sama seperti halnya bursa global. Tapi nanti yang perlu waspadai pelaku pasar di dalam negeri adalah ketika kita sudah mencapai level highest-nya, yang perlu waspadai adalah level koreksi kembali. Makanya kita harus ambil posisi stop loss nanti kalau seandainya nanti terjadi koreksi terlebih dahulu baru akan melanjutkan kembali. Itu yang perlu ya waspadai untuk esok hari, seperti itu. Oke, lalu ini bagaimana dengan pengaruh konflik di Ukraina? Apakah nanti ke depannya akan pengaruhi lagi atau bagaimana? Ya, menurut saya sih dengan selagi masih kesepakatan tengah berjalan ya untuk masing-masing untuk tidak melakukan suhu politik itu sudah mulai mereda kembali, menurut saya itu pasar akan relatif cukup aman, dan ini sudah terlihat pelaku pasar agak sedikit percaya seperti itu untuk terhadap kondisi ekonomi dan kondisi pasar yang cenderung oke ke depannya. Tapi kalau seandainya memang ketegangan itu terjadi kembali dan bahkan aksi bukan penyerbuan ya, tapi aksi untuk tentara itu langsung masuk ke Ukraina dan Rusia sendiri, itu menurut saya ini ada dampak negatif. Karena apa? Dari Amerika mau ikut campur tangan, mereka tidak bisa kembali. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak punya uang, itu kasarnya. Untuk minta bantu dengan Cina sendiri kalau kita tahu bersama bahwa Cina sendiri juga tengah mengalami permasalahan dari segi ekonomi mereka. Ini terlihat daripada mereka punya pertumbuhan ekonomi yang cenderung masih melambat, bahkan cenderung konservatif menurut saya. Dan otomatis krisis yang terjadi di Ukraina itu menurut saya tetap akan selesai dengan sendirinya, seperti itu. Oke. Ini tadi Anda menyebutkan bahwa selain sektor banking, lalu sektor apa saja yang patut dicermati pelaku pasar esok? Ya, banking, agri masih boleh dicermati untuk esok hari. Berikutnya untuk sektor aneka industri mungkin bisa dilirik ya untuk pelaku pasar untuk esok hari. Khususnya dari grup Astra, yang kalau kita tahu bahwa untuk aneka industri Astra International mensupport untuk kenaikan pada sektor tersebut. Dan kalau kita cermati memang untuk kinerja 2013 memang relatif jalan di tempat ya, pertumbuhannya tidak begitu signifikan. Tapi dengan adanya memang demand terhadap mereka punya produk, khususnya roda kendaraan berempat maupun roda dua seperti itu di Indonesia masih cukup besar market
atau pangsa pasarnya, itu menurut saya itu berpeluang bagi Astra Nasional untuk meningkatkan pendapatan mereka pada tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Makanya Astra Nasional boleh untuk dilirik pada esok hari dari sektor aneka industri. Jadi sektor yang patut dicermati Astra begitu ya? Iya. Ya, oke, baik Pak Supriyadi, kita harus break dulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Awali hari Anda bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa. Setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas berita dari Selong dan mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiandini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Ya, saham-saham apa saja yang patut Anda koleksi atau lepas esok hari? Sebelum membahasnya, simak informasi sejumlah emiten berikut ini. PT Antam mencatat laba bersih turun 86%, sementara laba bersih PT Timah tahun lalu naik 19%. PT Berau, Coal Energy, dan Asia Resorts akan menyita aset perusahaan di Eropa. Bank Rakyat Indonesia akan membagikan dividen 30% dari laba bersih, sementara perusahaan gas negara akan membangun jaringan pipa distribusi gas di Jawa Tengah. Dian Swastika Sentosa mengincar proyek pembangkit listrik di Kedari, Sulawesi Tengah. Semen Indonesia mengusulkan dividen hingga 50%. PT Akset Indonesia Tbk bermaksud merabukan perusahaan di Myanmar. PT Akset Indonesia juga akan memperoleh kontrak baru 178 miliar rupiah. PT Bank Permata Tbk BNLI menargetkan DPK tahun ini naik 20%. Sementara laba Hexindo Adi Perkasa atau Hexa turun 65% tahun lalu. Ya, Pak Supriyadi, ini sentimen atau data apa yang patut dicermati investor esok hari? Ya, menurut saya IDP employment itu perlu cermati dengan adanya saat sudah terjadi penurunan ya untuk untuk penyerapan tenaga dari sektor swasta, itu bisa dilihat atau jadi pertimbangan pelaku pasar untuk sedikit melakukan profit taking untuk esok hari. Paling tidak kalau seandainya kita mau masuk untuk ke market kembali, kita adjust terhadap koreksi yang akan terjadi dalam beberapa jam pada mulai perdagangan besok seperti itu. Atau kalau seandainya agak sedikit berani, ya kita hit saja langsung pada closing price kemarin, lalu tapi perlu waspada, kita jual pada posisi highest-nya daripada masing-masing portofolio yang dimiliki oleh nasabah seperti itu. Lalu ini saham apa saja yang Anda rekomendasikan besok? Ya, ada beberapa saham yang saya rekomendasikan. Dari grup banking sendiri menurut saya yang masih cukup oke based on technical ya, yaitu Bank Mandiri dan BCA. Kalau kita lihat memang BCA itu sudah 2 hari terakhir ini mengalami kenaikan ya. Padahal kalau kita cermati lagi, mereka memangkas daripada target pertumbuhan kredit pada tahun 2014 ini relatif signifikan perbedaannya dibandingkan dengan pencapaian target kredit pada tahun lalu, yaitu mencapai 21%, dan pada saat ini mereka hanya mampu menargetkan 15% saja. Ini otomatis kan akan sedikit mengganggu daripada mereka punya pendapatan bunganya sendiri, dan juga akan merusak daripada bottom line-nya. Tapi para investor agak sedikit percaya dengan adanya tren suku bunga yang rendah, ini juga akan tetap menstabilkan mereka punya net income nanti pada tahun 2014 ini. Padahal masih ada pertumbuhan lah diestimasi pada pasar. Begitu pula dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri kita tahu bersama, mereka saat ini bukan hanya pada sektor komersial untuk memperoleh pangsa kreditnya, tapi sektor UMKM tengah diperbesar oleh mereka. Karena apa? Pasar daripada UMKM di Indonesia masih sangat besar. Dengan adanya pemerintah menggunakan basis entrepreneur di Indonesia sendiri, otomatis UMKM pasti akan bergerak. Makanya untuk Mandiri sendiri masih ada potensi. Terlebih lagi dengan kinerja performa kreditnya, kinerja performa ini sudah mulai baik ya, alias NPL-nya relatif terus mengalami penurunan. Ini dilihat oleh pelaku pasar sendiri sebagai perusahaan ini masih cukup oke. Terlebih lagi masih bank dalam skala BUMN seperti itu, ini masih cukup aman lah untuk jadi saran investasi. Makanya Bank Mandiri, BCA masih koleksi besok, masih ada harapan untuk kembali melalui penguatannya. Yang berikutnya kalau kami rekomendasikan itu adalah sektor agri. Kenapa agri? Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini, harga komoditas agri sendiri khususnya CPO itu sudah mengalami kenaikan relatif signifikan. Bahkan year to date sudah mencapai 2.600 hingga level 2.900. Bahkan ada kemungkinan besar dalam beberapa bulan ke depan akan kembali mencoba menembus level 3.000 ringgit Malaysia per tons. Otomatis akan membuat estimasi daripada penaikan pendapatan
usaha dari masing-masing perusahaan berbasis agri seperti Asal Glosari dan London Sumatra Plantation seperti itu. Menurut saya ini bisa dikoleksi untuk esok hari oleh para investor di rumah. Oke, baik Mandiri, BCA dan Agri. Lalu ini prediksi IHSG esok bagaimana dari level support dan resistance? Kalau seandainya terjadi berbalik arah ya atau technical correction, major supportnya sendiri IHSG akan kembali mencoba ke 4605. Tapi yang agak sedikit tipis ya menurut saya harapannya untuk dapat ke sana karena itu hal yang cukup besar untuk koreksinya. Kecuali ada faktor X nanti ke depan yang memang mengganggu IHSG. Tapi kalau seandainya ternyata para investor terus optimis, khususnya mengikuti dari para pelaku pasar asing, di IHSG akan mencoba ke level 4.698 pada hari esok hari seperti itu. Dan menurut saya ini juga peluang bagi investor, makanya lebih baik besok kita tunggu buy on weakness pada saham-saham yang khususnya blue chip yang memang punya potensi kenaikan based on technical dan fundamental seperti itu. Baik, Pak, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Pak Supriyadi. Iya, sama-sama. Ya, sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Saat lagi kami akan menghadirkan program News Update dan Jurnal Malam. Saya Rima Safira mewakili rekan Ahmad Murodi undur diri. Sampai jumpa.